Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah dengan NPM 23351018. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengenalan VJS dan PNJS dasar yang kedua, yaitu tentang pengenalan fitur-fiturnya. Berikut ini fitur-fitur VJS dasar yang akan saya jelaskan, yaitu satu, fitur list rendering, yang kedua fitur computed properties, yang ketiga fitur watchers, dan yang keempat fitur template, track, dan life cycle. Baik, saya akan lanjut membuat projectnya. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang fitur list rendering viewport. Viewport adalah direktif dalam view yang digunakan untuk merender daftar elemen berdasarkan array atau objek. Berikut ini saya sudah memberikan contoh dari penggunaan viewport. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung masuk ke codingannya. Baik, di sini saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Untuk awal-awal yaitu kita ke komponen ini dan kita bantu ke rendering ini. Nah, setelah ke rendering maka kita akan ke script ini dan mengetikkan yaitu import ref from view. Setelah ref from view, maka di bawahnya kita tambahkan array-nya dengan cara const. Untuk buah ini kita bisa terserah mau isi apa saja dan selanjutnya ref maka di sini kita isikan array-nya. Sebagai contoh saya mengisikan yaitu apel, pisang. Nah, setelah jadi maka di template ini kita isikan dengan UL. UL ini merupakan unordered list yang dimana saat dijalankan maka akan menampilkan titik-titik saja. Sedangkan untuk ada yang menampilkan seperti huruf A, huruf 1, 2, 3 itu ya adalah unordered list. Atau unordered list seperti ini. Di sini saya akan menggunakan OL saja. Menggunakan UL saja. Selanjutnya kita tambahkan LI. LI ini merupakan list item yang dimana untuk menampilkan list item dari cons buah yang ada di atas. Untuk menampilkannya itu dengan cara v baru kita tambahkan item dan selanjutnya index. Baru kita tambahkan in buah. Untuk di luar ini kita tambahkan dengan key index. Nah, setelah sudah jadi maka kita tampilkan di sini yaitu buah. Nah, maka begini sudah jadi. Kenapa saat sudah jadi sini apa tuh dia tidak tampil di Chrome-nya? Maka selanjutnya yaitu kita ke app view. Baru di script setup ini kita import rendering. Nah, maka akan muncul di sini itu rendering from viewport. Untuk di template-nya yaitu kita klikkan rendering. Nah, maka sudah jadi. Pertama kita simpan terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul indeks dari apel dan juga pisang. Ini untuk awalan kita tambahkan satu saja yaitu tugas 5. Nah, maka akan menampilkan indeks dari apel dan pisang yang berdasarkan array. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari random v4. Saya akan lanjut ke fitur selanjutnya. Baik, fitur selanjutnya yaitu fitur Computed Properties. Computed Properties adalah fitur di view yang memungkinkan kita membuat properti yang bergantung pada nilai lain dan diperbarui secara otomatis saat nilai tersebut berubah.
Nah, berikut sini saya sudah memberikan contoh dari penggunaan computed properties. Untuk jelasnya saya akan langsung masuk ke codingannya di Visual Studio Code. Baiklah, di sini saya sudah berada di Visual Studio Code. Untuk awalan yaitu saya akan ke script ini dan menuliskan import nah, bedanya di sini ref ini saya tambahkan yaitu komputer. Nah, setelah komputer, maka selanjutnya itu saya tambahkan fonts, nama depan, lalu ref, saya kasih nama semisal Joni. Maka setelah Joni, maka saya akan menambahkan fonts, nama, baru komputer, baru di sini kita tambahkan buat first name, bukan first name ya, tapi nama depan titik value. Nah, setelah itu di template ini kita tambahkan yaitu P, nama, baru tambahkan nama. Itu baru maka akan muncul dia nama Jody. Baik, mungkin segitu saja jelas codingan dari komputer. Tapi saya akan lanjut ke fitur selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari Watchers. Watch di view ini digunakan untuk memantau perubahan pada suatu nilai reaktif state atau ref dan menjalankan fungsi saat nilai tersebut berubah. Nah, berikut ini saya sudah memberikan contoh penggunaan dari Watchers. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung masuk ke Studio. Untuk lebih jelasnya saya akan membuat codingannya di Visual Studio Code ya. Saya sudah berada di Visual Studio Code. Awalan yaitu saya akan ke script ini dan klikkan import. Nah, berbeda di sini saya di ref ini akan menambahkan yaitu kuat. Quotes ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini digunakan untuk memantau perubahan pada suatu nilai. Baru setelah itu, pokoknya saya akan menulis misalnya cons, dan baru tambahkan dengan ref, ini dengan string kosong. Terus di bawahnya kita tambahkan was, start, new value, value. Baru kita tambahkan lognya.
Kalau sudah kayak gini, maka kita akan lanjut ke template, yaitu input. Pertama kita buat input untuk menginputkan buttonnya. Model, placeholder, buka, buka, kalimat. Lebih singkat saya masukkan kalimat saja. Right, bawahnya saya tambahkan P. Setelah dijalankan maka akan dimasukkan kalimat di sini. Misalnya saya masukkan yaitu kalimat satu, S1, maka dia akan muncul di bawahnya juga satu. Atau saya akan menambahkan kalimat sate, tadi di bawahnya akan memunculkan kata memuaskan yaitu kalimat baru dari sate. Sate itu merupakan kalimat. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari Watcher. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fitur dari template, ref, dan recycle hook. Template ref ini yaitu di view ini digunakan untuk mengakses elemen DOM atau komponen secara langsung. Ini saat berguna saat kita perlu melakukan manipulasi DOM secara manual atau mendapatkan referensi ke suatu elemen atau komponen dalam template. Nah, berikut ini saya sudah memberikan contoh dari penggunaan list rendering v4 ref atau lifecycle hook di Visual Studio Code. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung masuk, saya akan langsung membuat codingannya di Visual Studio Code-nya. Nah, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya untuk pertama kali dari fitur penggunaan template wrap dan lifecycle hook ini. Yang pertama yaitu kita ketikkan import. Nah, untuk di ref ini kita tambahkan on tab. Setelah kita tambahkan maka kita karena input ini kita bikin nilainya sebagai nol atau tidak ada nilai. Selanjutnya yaitu kita klikkan unwanted. Put it value it focus. Nah, maka ini sudah jadi penggunaan dari template ref dan recycle hook. Selanjutnya di template ini kita tambahkan saja input model input placeholder. Folder ini kita tambahkan silahkan masuk kalimat. Nah, maka ini sudah jadi saat kita jangka maka kita akan suruh masukkan kalimat. Misalnya saya masukkan satu. Nah, kenapa di sini tidak ada betul A muncul karena saya belum membuat elemen dari HTML. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fitur template ref dan recycle of ini itu digunakan untuk mengakses elemen DOM atau komponen secara langsung. Makanya itu ini sangat berguna saat kita perlu melakukan manipulasi DOM secara manual atau mendapatkan referensi ke suatu elemen atau komponen dalam template. Jadi saat saya ingin menampilkan sesuatu itu saya harus membuat file HTML terlebih dahulu. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari template ref dan recycle hook. Selanjutnya saya akan penutup.
Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang fitur QoS dan faedah dasar yang kedua. Apabila ada kesalahan saat saya mengucapkan kata tadi atau saat saya mengcoding, saya minta maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.